Presiden Joko Widodo menginstruksikan tim gugus tugas COVID-19 untuk melakukan rapid test mulai hari ini. Rapid test diprioritaskan untuk daerah rawan persebaran virus corona sesuai hasil pemetaan. Untuk mengurangi lonjakan kasus corona di Indonesia, pemerintah akan mulai melakukan tes cepat dengan cakupan yang lebih besar untuk mendeteksi dini kemungkinan indikasi awal seseorang terinfeksi COVID-19. Rapid test akan segera dilakukan per hari ini dengan melibatkan rumah sakit serta lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Rapid test diprioritaskan untuk daerah rawan persebaran virus corona sesuai hasil pemetaan. Hari ini pemerintah telah mulai melakukan rapid test sebagai upaya untuk memperoleh indikasi awal apakah seseorang positif terinfeksi COVID-19 ataukah tidak. Pemerintah memprioritaskan wilayah yang menurut hasil pemetaan menunjukkan indikasi yang paling rawan terinfeksi COVID-19. Hasil dari rapid test menjadi sangat penting karena dapat menentukan apakah seseorang hanya perlu melakukan karantina mandiri atau dirawat di rumah sakit. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan melakukan desentralisasi pemeriksaan di laboratorium daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seberapa efektif pemeriksaan cepat atau rapid test untuk mendeteksi COVID-19 dan seperti apa pemeriksaan ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Adip Komaydi, Ketua Umum Persatuan Dokter Emergensi Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam, Dok. Salam, selamat malam Mas Abram. Ya, saya berharap Anda dalam kondisi sehat terus, Dok. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut Anda seperti apa dan seberapa efektif rapid test ini dilakukan? Ya, jadi memang pada saat kita bicara rapid test adalah sebuah proses untuk pemeriksaan secara massal dan cepat. Dan ini kita butuhkan memang untuk melakukan case finding dan deteksi dini supaya kita bisa melakukan mendata untuk peta sebaran sekaligus langkah-langkah untuk kemudian menahan penyebaran itu dan kemudian proses-proses isolasi yang akan dilakukan gitu. Tapi tentunya rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan rapid test ini banyak yang sudah direkomendasikan dan ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Dan yang paling akurat adalah dengan rapid molecular test dengan pengambilan spesimen dari swab tenggorok dan dilakukan pemeriksaan dengan PCR. Oke. Artinya apakah ini memang harus dilakukan menunggu laporan dari pasien atau bisa sistem jemput bola misalnya? Langsung mendeteksi ke lokasi-lokasi yang mana terdampak paling banyak dan melakukannya melalui level RT, RW, dan sebagainya? Ya, saya kira ini perlu dibuat sebuah SOP yang jelas. Karena kalau mamanya tidak ada SOP yang jelas, maka bukan tidak mungkin malah akan terjadi rush untuk semua orang akan meminta untuk diperiksa. Sehingga kita harus punya prioritas-prioritas, apalagi kalau kemudian bicara tentang kemampuan jumlah nanti dalam kitnya, ya kit pemeriksaan dan sebagainya yang juga itu harus ada dasar sebenarnya pada saat kapan atau siapa yang bisa dilakukan pemeriksaan. Karena prinsipnya di dalam rapid test ini adalah tentunya mencoba mendeteksi awal dan prosesnya kalau mamanya kita bicara seperti di Korea, dia bisa lakukan dengan drive-thru. Dan ini pun saya kira itu bisa dilakukan, tapi bagaimana perangkat kita dan kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat pun juga tidak menjadi panik sehingga semuanya ingin diperiksa. Oke. Setelah rapid test ini juga langkah berikut yang dilakukan oleh pemerintah adalah membeli obat. Ini jelas membawa obat dari luar negeri, Avigan dan juga chloroquine. Bagaimana Anda melihat efektivitas obat ini jika ini disebutkan efektif di luar negeri? Ya, jadi kalau kita bicara antivirus, tadi saya juga sudah komunikasikan dengan teman-teman perhimpunan profesi terkait ya tentang pengobatan itu, penanganan. Karena memang ada beberapa yang kita mengacu rekomendasi dari negara mana gitu loh. Spesifik menyebutkan nama saya kira tidak. Tiongkok tapi misalnya, Avigan kan menyebutkan Tiongkok itu, Dok, ya, bahwa ini obat yang efektif. Saya kira di kami dasarnya tetap kita harus menilai. Jadi kami selaku akademisi profesional, maka kita akan menilai apakah memang itu efektif dengan beberapa evidence base atau penelitian-penelitian yang sudah terkait dengan itu sehingga kita bisa merekomendasikan.
Tapi proses memang yang bisa kita rekomendasikan saat ini adalah sebuah antivirus. Dan kloroquine memang menjadi tambahan sebenarnya, tapi bukan spesifik untuk COVID-nya sebenarnya, karena memang lebih ke arah antiinflamasi peradangannya saja gitu. Ya benar tapi bahwa disebut obat kloroquine ini adalah malaria, Dok, sebetulnya? Ya, karena memang itu, tapi kita bukan teman-teman yang sudah memakai terkait dengan kloroquine ini, sebenarnya bukan terkait karena dia obat malarianya, tapi efektivitas yang dilakukan untuk anti peradangannya. Tapi spesifik untuk antivirusnya memang saat ini masih dalam kajian-kajian di kami untuk melihat dasar EPM-nya, evidence based medicine-nya. Oke, ada tidak jenis obat yang sama kandungannya ini, Dok, yang dijual lokal sebetulnya? Ya, saya kira tidak, kami dari Provinsi tidak bicara terhadap nama merek ya. Nanti kita akan kaji. Jadi teman-teman dari Perhimpunan Dokter Spesialis Paru yang selama ini menangani kasus, juga mereka akan mengkaji terkait dengan obat antivirus yang mana yang efektif. Dan itu sekali lagi dasar yang akan kita pakai adalah dasar-dasar ilmiah sesuai dengan hasil daripada EBM atau evidence based medicine. Oke, secara umum, Dok, jika rapid test kemudian obat ini dilakukan, mekanisme seperti apa yang paling tepat untuk mengisolasi pasien agar tidak cepat menularkan kepada orang lain? Ya, jadi kan sekarang yang kita harus lakukan kan 3 hal. 1, deteksi dini. Kalau umpamanya itu bisa dilakukan secara cepat dan massal, maka kita bisa melakukan step yang kedua apa? Untuk kemudian menekan penyebaran. Baru kemudian yang ketiga adalah penanganan. Jadi rapid test adalah konteksnya untuk deteksi dini dan menekan penyebaran. Obat-obat tadi itu adalah untuk melakukan penanganan terhadap pasien-pasien dengan yang sudah dinyatakan positif dengan ada keluhan yang karena COVID-19 ini gitu. Nah, tentunya pada saat ini ya 3 hal itu harus menjadi fokus pemerintah untuk dilakukan, dan kita terus terang bekerja dengan waktu. Dan kami dari profesi tentunya sekali lagi kasus corona ini adalah kasus yang lebih banyak melibatkan medis, sehingga bagi kami tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi sentral untuk harus dilibatkan di dalam proses termasuk pengambilan kebijakan, keputusan untuk memperbaiki penyakit corona itu atau menghilangkan corona ini. Gitu ya. Ini terakhir singkat saja, Dok, karena waktu kita terbatas. Andai kata ada yang ingin volunteer untuk membantu keterbatasan tenaga kesehatan, tenaga medis. Kami sudah lakukan saat ini, karena kita tahu bahwa saat ini yang terjadi di rumah sakit rujukan bukan hanya overload, tetapi fatigue yang terjadi pada tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan kita harus punya pola supaya satu sisi kemudian dia tidak terdampak dengan kelengkapan APD, ya, alat proteksi diri dan standar. Satu sisi yang lain mengatur waktu supaya kemudian tidak menjadi kelelahan. Dan ini kami sudah melakukan untuk membuat kelompok-kelompok di perhimpunan untuk menjaring relawan-relawan medis. Ya, baik. Kita butuhkan orang-orang yang punya hati, Dok, untuk bisa menjadi sukarelawan untuk membantu kondisi yang butuh sekali sense of kemanusiaan, rasa kemanusiaan saat ini. Dan pemirsa, sejumlah tempat hiburan di Bangkok, Thailand mulai hari ini ditutup untuk mengurangi penyebaran virus corona. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia juga meminta warganya untuk berdiam diri selama lockdown 2 pekan. Sesaat lagi, News Point.